Assalamualaikum. Oke, jadi kali ini saya sepaket ya bersama anak-anak. Video saya kali ini ya saya ingin memberitahu gimana caranya biar segera hamil. Oke teman-teman, ini sebenarnya dasar ilmiahnya banget saya nggak paham, tetapi ini saya mendapatkan sharingan atau cerita dari teman saya seperti itu. Nah, kondisi teman saya saat itu setelah menikah, qadarullah itu belum dikaruniai anak itu sampai 8 tahun perkawinan atau pernikahan. Kemudian udah berbagai cara yang dilakukan, yaitu salah satunya ialah program bayi tabung gitu. Nah, 2 kali melakukan program bayi tabung dan qadarullah itu juga belum berhasil ya. Dan sebenarnya ada masalah dengan suami dan istri ini? Ada gitu ya, masalah di suaminya, maaf ya, spermanya itu kurang bagus, dan masalah di istrinya juga, sel telurnya juga nggak bagus gitu loh. Jadi ketika dilakukan untuk bayi tabung juga ya, bibit-bibitnya juga nggak bagus, akhirnya juga ya tidak berhasil seperti itu. Dan dia sudah melakukan 2 kali dengan biaya yang lumayan ya. Katanya sih sampai beli mobil itu udah bisa gitu ya, kalau misal di ini nggak sih, maksudnya sudah banyak lah ya, sampai puluhan juta mungkin sudah habis gitu ya. Ya mungkin ada mobil yang sudah bisa dibeli kalau misal puluhan juta gitu. Oke, jadi akhirnya ya beliau riset sendiri gimana sih caranya biar segera hamil. Akhirnya dengan mengubah gaya hidup, ternyata itu adalah yang paling simple ya, dengan mengubah gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa yang diubahnya? Begini, oke, ini saya dapat sharingan dari dia ya kan. Jadi saya minta beliau catat dan saya izin untuk nge-share ke teman-teman di YouTube saya, dan beliau sudah mengizinkan. Nah, jadi ini murah, mudah, gampang, dan programnya cuma 1 bulan sampai 2 bulan aja ya. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil ya melalui resepnya beliau, yang mana beliau kan orangnya nomaden ya, berpindah-pindah tempat. Jadi di setiap tempat itu kan ada yang belum punya anak, sampai ada yang usia 40-an tahun juga belum punya anak, dan mencoba resep beliau, alhamdulillah juga berhasil gitu. Nah, jadi ini saya mencoba untuk share ke teman-teman. Teman-teman boleh coba dan boleh ikhtiar ya, sambil bertawakal kepada Allah ya. Semuanya Allah yang menakdirkan. Anak ini adalah takdir ya. Takdir, bisa takdir baik ataupun takdir buruk. Belum tentu yang punya anak takdirnya baik, dan belum yang tentu yang tidak punya anak takdirnya buruk, seperti itu. Oke, jadi begini, nanti saya akan catat di caption di bawah, di deskripsi maksud saya akan kasih tahu ya detailnya. Ini saya akan menjelaskan ya. Pertama, si suami ini tiap harinya, dan dilakukan sampai sesuai dengan siklus menstruasi ya kan. Jadi 1 sampai 2 bulan si suami itu tiap harinya minum 1 sendok makan madu. Nah, dikatakan madu apa ya? Madu asli dan murni ya teman-teman. Boleh madu Sumatera, madu Jawa, madu Papua, madu manapun, yang penting dia asli dan murni, tidak ada campuran apapun, walaupun herbal sekalipun ya. Oke, apa nak? Oke, madu, 1 sendok makan madu setiap hari. Kapan diminum? Kapan aja. Kalau bisa ya, madu itu kan lebih bagus itu pada saat bangun tidur diminum gitu ya. Kemudian 3 buah tomat rebus. Nah, tomat ini boleh direbus dan boleh dipanggang aja. Maksudnya tomat yang dipanggang di atas teflon. Nah, seperti itu gitu. Atau di oven juga sepertinya nggak apa-apa sih ya. Begitu ya, jangan tomat yang mentah ya. Kalau bisa tomat yang direbus, dipanggang, atau di teflon seperti itu juga nggak apa-apa. 3 buah tomat, kalaupun lebih nggak apa-apa. Oke, kemudian kakak sini. Kemudian 1 buah semangka utuh. Nah, 1 buah semangka utuh ini cari yang jangan yang besar. Kenapa? Karena tidak boleh dimakan lebih dari 1 hari atau 8 jaman semangka itu. Jadi cari yang kecil-kecil aja, yang 1 kilo atau 1,5 kilo ya. Jadi sekali makan habis. Nah, boleh dimakan seharian maksimal 8 jam. Kalau bisa lebih 8 jam ternyata masih ada sisa dari semangkanya, maka sisanya itu nggak boleh dimakan. Besoknya harus ganti dengan semangka yang lain, yang baru dibelah atau yang baru dikupas, seperti itu ya, paham ya? Kemudian itu aja sih untuk yang suaminya, untuk yang laki-lakinya. Sedangkan yang untuk perempuannya, oke, yang pertama sebentar. Oke, yang untuk istri ya.
istri setiap harinya makan satu buah kiwi ya, buah kiwi ya teman-teman. Nah, kiwi itu rata-rata import, jadi beli yang semakin bagus kiwinya ya semakin bagus insya Allah hasilnya ya teman-teman. Satu buah kiwi ya ukurannya terserah sih, biasanya rata-rata kiwi itu hampir sama ya ukurannya, kecuali yang benar-benar ada grade yang paling bagus ya. Oke, kemudian satu buah naga, jadi satu buah naga maksudnya. Nah, buah naganya itu sebenarnya nggak ada ukuran sih, mau gimana, mau dimakan di salad boleh, mau dimakan langsung boleh, mau di jus aja tanpa apapun, tapi ya pakai air aja sepertinya boleh. Nah, dimakan gitu, ukurannya terserah ya, yang kalau bisa buah naga merah itu. Kemudian diminum vitamin E dan asam folat. Nah, vitamin E itu merek apapun, merek apa aja ya bisa. Vitamin E itu bisa Nature E atau Ever E atau apa-apa, bebas gitu, mau yang murah mau yang mahal terserah ya kan. Nah, kemudian asam folat. Nah, asam folat juga banyak sih yang di merek di luaran itu, kayak Folafit atau ya Folamil Genio juga nggak apa-apa ya, tapi terlalu mahal, jadi beli yang murah-murah aja. Jadi satu hari satu kali seperti itu ya, masing-masing dari vitamin E dan asam folatnya. Dan kemudian 1 sendok makan madu juga. Nah, pastikan dia madu asli dan madu murni ya teman-teman, jangan campuran apapun, apalagi yang pabrikan yang gimana ya pokoknya paham lah ya, mencari yang benar-benar asli dan murni ya teman-teman. Oke, catatannya nih, catatan note. Nah, ini lebih baik dikonsumsi pagi hari buat menu sarapan, itu lebih baik. Tetapi kalau misal tidak bisa ya boleh dimakan kapan aja, tetapi kalau ini programnya cuma sebentar, diharapkan dimakan yang untuk pada saat pagi hari untuk sarapan. Nah, oke, masalah semangka sudah ya. Kemudian itu pokoknya diminum atau dikonsumsi tiap hari ya, tiap hari sampai siklus haidnya muncul lagi gitu ya. Kalau misal haid berarti gagal. Kalau misal nggak haid berarti alhamdulillah mungkin berhasil, bisa di test pack ya. Kemudian nah, untuk tomatnya bisa ditambah lagi, tambah lebih dari 3 buah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, nah kalau pastikan semangkanya itu hanya dimakan oleh suami, jangan istri. Jadi selama program ini istri jangan makan semangka dulu gitu ya. Kemudian kalau bisa nih, kalau ada dana, kalau cukup dana, sebelum melakukan tes ini coba dilakukan tes laboratorium juga. Jadi dilakukan berapa sih kan apanya ya, untuk sel telurnya, persentasi kebaikannya, untuk sel spermanya berapa sih persentasi kebaikannya, nanti kan dites di laboratorium. Nanti setelah melakukan program ini 1,5 bulan dicek lagi ada peningkatan nggak. Oh, ternyata ada, berarti memang ini adalah insya Allah dengan clean food ini bagus ternyata programnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian treatment ini harus konsisten ya teman-teman. Jadi misal sudah melakukan treatment ini selama seminggu dan ternyata teman-teman tidak melakukannya atau bolong 1 hari, maka harus diulang besoknya dari awal lagi. Nggak boleh dilanjutkan. Maksudnya jadi harus benar-benar diulang dari awal lagi programnya, seperti itu. Karena teman saya ini pernah melakukannya tiba-tiba di seminggu pertama itu maksudnya mereka ada uzur sehingga bolong. Ternyata di tes laboratoriumnya jelek lagi gitu loh. Jadi memang harus konsisten ya, setiap hari tanpa putus, seperti itu. Oke, sebentar saya cek lagi. Oke, untuk perokok seharusnya berhenti dulu merokok ya, jangan merokok dulu. Nah, no alkohol juga ya, nggak boleh no alkohol, jadi benar-benar sehat ya. Kemudian nah, kalau bisa berhubungan suami istrinya itu harus setiap hari, biar dia sel-selnya itu beregenerasi, sel sperma, sel ovumnya beregenerasi, seperti itu sih kata dokter kemarin ya, kata dokter SPOG-nya maksud saya. Kemudian tetap hindari rokok, terus katanya sih hindari ya asap-asap polusi. Kemudian makan pedas, minum minuman soda, alkohol, naik kendaraan jangan terlalu lama, kafein. Jadi hindarin teh
hindarin teh, kopi, dan coklat mungkin ada kafeinnya. Jadi benar-benar pokoknya semua minuman ataupun semua makanan yang mengandung kafein harus dihentikan ya konsumsinya. Kemudian dan hindari mandi atau berendam air hangat seperti itu. Memang air panas, air hangat, panas ya nggak bisa ya, hangat itu benar-benar harus dihindarin dulu ya. Oke. Kemudian jangan memakai celana terlalu ketat. Yang benar sebenarnya nggak, program hamil pun kita nggak boleh memakai celana terlalu ketat ya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dan perbanyaklah ya amal soleh ya, perbanyak sedekah, amal soleh ya, minta kepada Allah untuk mempermudah kita untuk mendapatkan dan menakdirkan kita seorang anak seperti itu. Kalau itu mungkin teman-teman sudah paham ya kan. Kemudian dan terakhir itu berdoa ya, berdoa dan bertawakal kepada Allah bahwa semua yang kita lakukan, semua yang terjadi di hidup kita itu adalah takdir Allah. Jadi kita harus menyerahkan semua Allah. Ketika berhasil ucapkan alhamdulillah, dan ketika tidak berhasil alhamdulillah ala kulli hal ya, berserah diri juga kepada Allah seperti itu. Itu teman-teman, nanti ini semua akan saya share di deskripsi di bawah biar teman-teman gampang. Nah, siapa yang mau mencoba boleh komen, dan siapa yang berhasil boleh komen juga. Kemudian kalau misal yang tidak berhasil juga boleh komen, kira-kira apa sih masalahnya, biar kita diskusikan sama-sama ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau misal ada pertanyaan pun boleh komen di bawah ini. Oke teman-teman, saya juga buka praktek dokter ya di Malang. Nah, jadi praktek dokter saya ini khusus ibu dan anak ya. Jadi maksudnya apa? Teman-teman yang ingin melakukan atau lahiran secara normal dan melakukan lahiran secara normal setelah lahiran sesar ya, boleh berdiskusi atau boleh konsultasi di praktek dokter saya seperti itu gitu ya. Yang mau melakukan VBAC, yang mau melakukan gentle birth, yang mau melakukan prenatal exercise, yang mau tahu ilmu-ilmu gimana sih sebenarnya biar lahiran kita nyaman, biar kita bisa melahirkan normal gitu ya teman-teman, tidak banyak intervensi. Gimana sih caranya biar pada saat melahirkan itu, lahirannya itu pada saat ke rumah sakit itu sudah memang benar-benar adanya pembukaan dan seperti itu gitu. Teman-teman bisa berdiskusi dan berkonsultasi di klinik saya di Malang. Oke, saya akan memberitahu di deskripsi boxnya juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya Dr. Namira. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.